A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para sahabat Masdar Aridz yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan para sahabat sekalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, ketenangan jiwa, kekuatan iman, dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Dan bagi yang sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan diangkat kesulitannya. Bagi yang sedang mengalami hutang piutang, agar segera bisa dilunaskan hutang piutangnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, channel Masdar Aridz ingin menyampaikan tentang karomah ayat kursi, fadilah ayat kursi atau keutamaan ayat kursi berdasarkan keterangan tafsir ayat kursi dan juga keterangan para ulama. Para sahabat sekalian, ayat kursi ini diturunkan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Ayat kursi ini merupakan ayat yang sangat agung di dalam kitabullah Al-Quran, mengandung 18 nama Allah baik yang tersurat maupun yang tersirat, memiliki 50 jumlah kata, 10 jumlah kalimatnya, dan 170 jumlah hurufnya pada ayat kursi ini. Isinya tentang kemuliaan zat Allah, ilmu Allah, dan kekuasaannya, serta besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwasanya ketika ayat kursi ini diturunkan, dihantarkan oleh beribu-ribu malaikat karena kemuliaan dan kebesaran ayat kursi ini. Seluruh malaikat bersujud, seluruh berhala di dunia berjatuhan, bahkan syaitan dan iblis pun berlarian kebingungan, ketakutan, dan kepanasan. Mereka menjadi gusar karena adanya pertanda yang menjadi penghalang bagi mereka dalam menyesatkan manusia. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan kepada sahabat Zaid bin Sabit untuk segera menulis dan menyebarkannya. Ayat ini disebut ayat kursi karena di dalamnya terdapat perkataan kursi. Tetapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud kursi di sini bukan berarti tempat duduknya Allah. Akan tetapi kursi tersebut adalah syiar atas keagungan Allah atau kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Sebagian mufassirin mengartikan kursi ini dengan ilmu Allah, dan ada juga yang mengartikan dengan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Ayat kursi dalam pandangan ahli kebatinan disebut juga dengan induknya ilmu atau umul ilmi, sedangkan para ahli hikmah menyebutnya sebagai induk pengasihan atau umul mahabah. Dan para kejawen banyak yang menyebut ayat kursi dengan istilah segoro ilmu atau lautnya ilmu. Begitu banyaknya khasiat ayat kursi, maka tidak heran jika sejak dulu hingga saat ini para ahli kebatinan terus mengupas tentang intisari daripada kekuatan ayat kursi atau keagungan ayat kursi ini. Perjalanan ijazah ayat kursi ini memiliki garis silsilah turun-temurun yang terjaga sanadnya atau sanad mutasil, dan pertama kalinya amalan ayat kursi ini diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengijazahkannya kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, dan Nabiullah Khidir alaihissalam kemudian mengijazahkannya lagi kepada 3 orang qutbul mutlak, yakni Syekh Abdul Qadir Zailani, Syekh Abdul Qasim al-Baghdadi, dan Syekh Abu Hasan al-Thajili. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani secara ruhaniah mengijazahkan kepada Syekh Syarif Hidayatullah dan Mbah Kuwu Cakrabuana. Dan Syekh Syarif Hidayatullah akhirnya mengijazahkan kepada putranya Pangeran Cirebon, dan hingga seterusnya. Nah, sebelum kita sampaikan keutamaan daripada ayat kursi, berikut ini bacaan ayat kursi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-ayah, yang kurang lebih artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal lagi dan terus menerus mengurus makhluk-makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit serta di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin darinya. Allah mengetahui apa-apa saja yang ada di hadapan mereka serta di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa saja ilmu Allah selain apa yang dikehendaki oleh Allah. Kursi Allah meliputi langit serta bumi, dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 255. Para sahabat Masdar Aris di dalam tafsir ayat kursi disebutkan tentang faidah ayat kursi dan faidah membiasakan membaca ayat kursi. Adapun rangkuman faidah atau keagungan ayat kursi beserta cara mengamalkan ayat kursi. Keutamaan yang pertama, keutamaan membaca ayat kursi yang pertama, siapa saja yang sebelum tidur membaca ayat kursi, maka Allah akan menugaskan 2 malaikat untuk menjaganya selama ia tidur hingga waktu pagi. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan yang kedua, Abdurrahman bin Auf menerangkan bahwasanya ia selalu membaca ayat kursi pada 4 penjuru rumahnya ketika hendak masuk rumah, dan mengharapkan dengan hal itu akan menjadi penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, keutamaannya, salah satu ulama Hindi mendengar dari salah satu guru besarnya dari Abi Lababah radhiyallahu an tentang khasiat membaca ayat kursi 7 kali, bahwasanya siapa saja yang membaca ayat kursi sebanyak anggota sujud, yakni 7 kali setiap hari, maka akan mendapatkan benefit Rasulullah SAW. Dan keutamaan yang keempat, keterangan lain menyebutkan siapa saja yang istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, kemudian membaca juga setiap pagi dan petang hari, dibaca juga setiap kali hendak masuk rumah atau pasar, setiap kali masuk ke tempat tidur, dan ketika musafir atau dalam perjalanan, maka insya Allah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan penguasa yang zalim, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudaratkan. Juga akan terpelihara dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya daripada kecurian, kebakaran, dan bahaya tenggelam atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan yang kelima, Syekh Abdul Abbas Al-Buni menerangkan, siapa membaca ayat kursi sebanyak hitungan kata-katanya, yakni 50 kali, kemudian ditiupkan pada air hujan dan diminumnya, maka insya Allah akan diberikan kecerdasan akal dan dimudahkan dalam menerima pelajaran yang dipelajarinya atas keberkahan ayat kursi ini. Dan yang keenam, keutamaannya diterangkan dalam kitab As-Sarul Mufidah tentang khasiat membaca ayat kursi 18 kali. Barang siapa mengamalkan bacaan ayat kursi dan setiap kali membacanya sebanyak 18 kali, maka insya Allah akan hidup berjiwa tauhid, akan dibukakan pengetahuan dengan berbagai hikmah, akan dimudahkan jalan rezekinya, ditinggikan martabatnya, diberikan kepadanya wibawa yang membuat orang lain segan padanya, dan akan dipelihara dari segala bencana atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketujuh,
Barang siapa membiasakan membacanya atau mendawamkan ayat kursi setiap harinya sebanyak bilangan kalimatnya, yaitu 10 kali, atau jumlah katanya yaitu 50 kali, dan ataupun jumlah hurufnya yakni 170 kali, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dan kebaikan kepadanya sebagaimana Allah membukakan pintu-pintu surga yang 8 kepadanya. Dan keutamaan yang ke-8, barang siapa yang membaca ayat kursi selepas salat fardu, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Dan keutamaan yang ke-9, barang siapa yang membacanya ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya. Dan yang ke-10 keutamaannya, dari Syekh Al-Albani rahimahullah berkata dalam tafsir Al-Qudsi tentang khasiat membaca ayat kursi 170 kali, bahwasanya siapa saja yang membaca ayat kursi sebanyak bilangan hurufnya yakni 170 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dalam segala urusannya. Didatangkan hajatnya, dihilangkan kesusahannya, dilapangkan kesulitannya, serta diperluas dan dilapangkan jalan rezekinya, dan mendapatkan segala apa yang dicarinya. Kemudian keterangan selanjutnya keutamaannya yaitu yang ke-11 menurut Syekh Jalal Al-Mahaq Ad-Diwani, bahwa siapa saja yang membaca ayat kursi sebanyak bilangan hurufnya yakni 170 kali, maka akan memperoleh kedudukan yang dicari, memperoleh rezeki yang luas, mampu membayar hutang, dan keluar dari segala kesulitannya. Dan keutamaan yang ke-12, Syekh Al-Albani juga menerangkan, barang siapa yang takut terhadap serangan musuh, maka buatlah garis lingkaran dengan isyarat nafas, menahan nafas sambil membaca ayat kursi. Kemudian ia masuk ke dalam garis lingkaran tersebut menghadap ke arah lawan sambil terus membaca ayat kursi. Insya Allah lawan tidak akan dapat melihatnya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan ayat kursi yang dibaca. Dan yang ke-13, mendatangkan keselamatan ketika dalam perjalanan atau bepergian. Itu keutamaan yang ke-13. Cara mengamalkannya, bacalah sebanyak 3 kali ketika hendak bepergian. Insya Allah selama dalam perjalanan akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan terhindar dari kecelakaan, kecurian, dan lain-lain selama dalam perjalanannya tersebut. Kemudian keutamaan yang ke-14, keterangan lain mengatakan ayat kursi dapat menjadi benteng daripada gangguan orang zalim atau orang yang berniat jahat. Cara mengamalkannya agar ayat kursi ini dibaca pada permulaan waktu pagi atau subuh dan pada permulaan waktu malam atau waktu maghrib. Jadikanlah sebagai amalan rutin, insya Allah akan terhindar dari maksud jahat dari orang yang akan mencelakai atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, syaitan pun tidak akan berani mendekat bahkan mengganggunya. Dan keutamaan yang ke-15, mendapatkan perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Caranya, bacalah 7 kali sebelum melakukan suatu pekerjaan yang akan kita lakukan. Insya Allah akan selalu terlindungi sehingga dilancarkan dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya. Dan keutamaan yang ke-16, keberkahan ayat kursi lainnya, atas izin dan ridha Allah dapat menyembuhkan orang terkena gangguan mental. Adapun cara mengamalkannya, ayat kursi ini dibaca sebanyak 33 kali pada ubun-ubun orang yang sakit sambil ditiupkan. Jika belum ada perubahan, lakukan lagi berulang pada waktu matahari akan terbit dan pada waktu matahari akan terbenam. Insya Allah atas kuasa Allah melalui keberkahan ayat kursi akan diberi kesembuhan atas apa yang dideritanya. Kemudian keutamaan yang ke-7, karomah ayat kursi lainnya, dengan keagungan ayat kursi ini dan atas kuasa Allah juga dapat dijadikan sarana usaha batiniah dalam menyembuhkan penyakit kejang kambuhan. Adapun caranya, agar mengambil segelas air putih lalu bacalah ayat kursi ini sebanyak 90 kali ulangan bacaan. Tiap selesai 1 kali bacaan, ditiupkan pada gelas berisi air tersebut, dan setelah genap selesai 90 kali ulangan bacaan, diminumkan pada orang yang sakit tersebut. Insya Allah akan segera memperoleh kesembuhan atas keberkahan dari khasiat membaca ayat kursi 90 kali ini. Tentunya
harus dengan disertai keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam membaca ayat kursi. Pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil apapun agar karomah ayat kursi bisa kita dapatkan. Dan kemudian keutamaan yang ke-18, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian keutamaan yang 19, keutamaan ayat kursi lainnya mendatangkan segala macam hajat. Adapun cara mengamalkannya, lakukan sholat hajat 2 rakaat pada waktu tengah malam. Setelah selesai sholat hajat, baca ayat kursi sebanyak 99 kali. Kemudian setelah selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan hajat yang Anda maksudkan. Insya Allah berkah karomah ayat kursi dalam waktu dekat, apa yang dihajatkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan dari khasiat membaca ayat kursi 99 kali ini. Dan keutamaan yang ke-20, Syekh Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan, siapa yang membaca ayat kursi 1000 kali dalam sehari semalam dan dilakukan selama 40 hari tanpa putus, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pandangan rohani, akan berhasil apa yang dimaksudkan dan diberi pengaruh terhadap manusia lainnya. Dari kitab Fawasul Quran. Dan keutamaan yang ke-21, jika seseorang memiliki hajat rezeki tetapi ia telah buntu jalannya di dalam memperoleh rezekinya, maka baiknya tetaplah semangat bekerja atau berusaha sambil dirangkapi usaha batinnya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan ayat kursi. Untuk memohon kekayaan ini dibaca sebanyak 170 kali ulangan bacaan. Setelah sebelumnya melakukan salat sunnah hajat 2 rakaat terlebih dahulu. Setelah salat sunat hajat kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir ya kafi ya ganiyu ya fattahu ya razak, ya kafi ya ganiyu ya fattahu ya razak, ya kafi ya ganiyu ya fattahu ya razak. Diulang sebanyak 3000 kali ulangan bacaan zikir tersebut. Jadi urutan mengamalkannya sebelum melakukan amalan ayat kursi ini disarankan sebelumnya agar bertawasul terlebih dahulu kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabiullah Khidir alaihissalam, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani, Syekh Abil Qasim Al-Baghdadi, Syekh Abu Hasan As-Sajili, Syekh Syarif Hidayatullah, Mbah Kuwu Cakrabuana, dan ruh kedua orang tua kita. Tawasul dengan membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah dengan niatan ikhlas melalui amalan wirid ayat kursi tersebut akan diberikan kecukupan rezeki dan kekayaan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja, karomah-karomah lainnya insya Allah akan kita dapatkan. Itulah salah satu usaha batiniah melalui amalan menarik rezeki dengan barokah ayat kursi. Sebenarnya masih banyak daripada keagungan ayat kursi yang lainnya. Intinya di samping usaha lahir, kita juga tidak ada salahnya melakukan aurat atau usaha batin, memohon perlindungan atau pertolongan langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini. Demikian di antara keutamaan ayat kursi dan khasiat membaca ayat kursi yang bisa disampaikan pada kesempatan video kali ini. Insya Allah jika didawamkan istiqomah dengan niatan lillahi ta'ala, keberkahan ayat kursi akan kita dapatkan, baik itu sebagai amalan penarik rezeki atau sebagai amalan wirid rezeki dengan ayat kursi, maupun untuk barokah keselamatan dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum ditutup, sebagai tambahan tentang rahasia ayat kursi ini atau kunci ayat kursi, jika saat mengobati orang yang kesurupan dan dibacakan ayat kursi ini ternyata jin pada orang yang kesurupan tersebut membandel, biasanya ikut membaca. Jika terjadi hal seperti ini, maka bacalah pada ayat terakhir pada bacaan wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Pada bacaan ayat tersebut dibaca sambil menahan nafas.
Insya Allah jin tersebut tidak akan bisa mengikuti karena kelemahan daripada jin adalah tidak mampu menahan napas. Dan ayat terakhir tersebut adalah kunci ayat kursi atau inti daripada ayat kursi. Kemudian setelah dibaca sambil tahan napas tersebut, pada ayat terakhir tadi, tiupkan ke ubun-ubun atau bisa juga ke telinga kanan atau ke telinga kiri orang yang kesurupan tadi. Insya Allah jin akan keluar atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahan napas pada ayat terakhir efektif dalam mengusir, membakar, bahkan menghancurkan jin perusak. Lakukan tahan napas diulang dengan hitungan ganjil, bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau bahkan 11 kali ulangan bacaan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang keutamaan ayat kursi. Tidak ada keraguan lagi atas keagungan ayat kursi ini. Mari kita sama-sama lebih mengenal lagi ayat kursi dengan cara selalu mengistiqomahkan membacanya setiap hari secara ikhlas lillahi ta'ala. Tak masalah mengenai jumlah, yang terpenting adalah istiqomah. Insya Allah dengan keikhlasan mengamalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, sehingga keagungan dan keberkahan ayat kursi akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan para sahabat sekalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas waktu dari para sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu mengampuni atas segala khilaf dalam penyampaian. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan sahabat bisa bantu dengan cara like dan share kepada video ini kepada para rekan dan sahabat-sahabat sekalian yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.